يا آل طه أنتم نور لنا والشمس منكم تستمد سناها. الخير كل الخير عند ولائكم وبكم نجاة النفس حين رداها. نفسي تسلم للنبي ولاها المصطفى المبعوث من علياها. ولمن بحقه هل أتى قد نازلت وبخيبر تشهد له قتلاها. ولفاطم الطهر التي قد أفطمت عن الأذى والنار موالاها. ولشبل حيدرة الإمام المجتبى كل الخلائق جوده غطاها. ولمن بكته الجن والإنس ومن ناحت. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله. صلى الله عليك يا رسول الله. أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين. صلى الله عليك يا أمير المؤمنين سيد الوصيين. أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين. صلى الله عليك يا مولاتي يا سيدة نساء أهل الجنة. أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين. صلى الله عليك يا أبا محمد الإمام الحسن المجتبى. أحسن الله لك العزاء في أخيك الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك منا جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Sekali lagi. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين أولاد الحسين أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك وعلى آبائك الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبقون. وقال أمير المؤمنين في دعاء قميل لأبكينك بكاء الفاقدين. Kita akan membicarakan tentang menangis dalam doa Kumail.
kalau menangis menurut Allah Subhanahu wa taala saat Nabi Musa alaihi salam menanyakan kepada Allah dalam hadis qudsi, ya Allah, apa yang menyebabkan umat Nabi Muhammad lebih mulia dari umat yang lain? Allah menjawab, ada 10 wahai Musa alaihissalam. Apa yang 10 itu akan aku ajarkan kepada umatku. Allah menyebutkan 10 itu adalah salat, puasa, zakat, haji, jihad, Jum'ah, jamaah, Quran, ilmu, Asyura. Imam Husain memperjuangkan di hari Asyura ke-9 hal yang disebut oleh Allah. Salat, puasa, zakat, haji, jihad, Jum'ah, jamaah, Quran, ilmu. Tidak ada satupun yang tidak diperjuangkan oleh Imam Husain alaihissalam. Yazid laknatullahi alaih pernah dibangunkan dengan suara azan. Saat ada orang azan, Yazid terbangun dari tidurnya. Dia murka, dia bilang, suara apa ini? Orang mengingatkan dia, ini suara azan, saya tidak peduli. Bawa orang yang membangunkan saya dari sholat saya, dari tidur saya, yang orang memanggil orang untuk sholat, bunuh dia di hadapan saya dan hancurkan tempat di mana dia teriak-teriak itu. Kalau bukan Imam Husain bangkit, maka kalau Imam Husain tidak bangkit, maka tidak akan ada lagi orang yang azan. Saat umat menanyakan Imam Sajjad, siapa yang menang di Karbala, Imam Sajjad tidak menjawab. Imam Sajjad tidak menjawab sampai menunggu azan. Saat azan, dia mengatakan, ayahkulah yang menang. La abkiyannaka buka al-faqidin. Tangisan Imam Ali yang mengajarkan doa ini kepada Kumail adalah tangisan kerinduan. Imam Sahibul Asri waz Zaman juga menangisi Imam Husain. Aku akan tangisi, la adubannak sabahan wa masaan. Aku akan menangisinya di pagi dan petang. La abkiyannaka buka al-faqidin. Aku akan menangisimu dengan tangisan orang-orang yang kehilangan kekasihnya. Bagaimana kita menjadikan setiap hari Asyura? Saat Nabi Musa menanyakan lagi, wamal Asyura ya Allah, apakah Asyura itu? Maka Allah menjawab, tangisan. Kula yaumin Asyura, bagaimana setiap hari kita menangis? Bisa enggak kita menangis dalam sholat kita, dalam puasa kita, dalam zakat kita, dalam haji kita, dalam jihad kita, dalam jamaah kita, dalam Quran kita? Karena ungkapan ini dikenal dengan tradisi tangisan dalam Ahlul Bait. Jadi kalau Anda ingin lihat di setiap malam Jumat, kalau Anda ditakdirkan oleh Allah melihat, karena ini baitnya almarhum, dan kita spesial baca doa yang cukup panjang ini buat almarhum Al-Ustadz As-Sayyid Al-Jalil Ustadz Rusdi, Ahmad Rusdi bin Zain. Beliau hadir setiap malam Jumat. Semua orang-orang yang meninggal itu mendapatkan otoritas, walaupun dia mendapatkan siksaan yang berat misalnya, tambah lagi dia meninggal sebagai seorang yang syahid, yang berjuang dengan ilmu dan agama, dia hadir.
Cuma kehadirannya kita tidak merasakannya, kita merasakannya hanya berdasarkan riwayat dari Rasulullah. Jadi melihatnya, ada yang melihat dengan ilmu yakin, ada yang melihat dengan ainul yakin, ada yang melihat dengan hakul yakin. Melihat dengan ilmu yakin, kita dapat informasi setiap malam Jumat, para arwah datang ke rumah mereka, dan mereka menunggu kiriman-kiriman. Tradisi Anda mengirim doa tadi begitu indah, dan itu semua adalah bakal jadi amal besar Anda, insya Allah. Tangisan bukan hanya sekedar kesedihan biasa, melainkan tangisan merasa kehilangan sosok. Kalau Anda yang rutin mendapatkan ilmu dari almarhum, maka tangisan itu adalah tangisan kehilangan sesuatu yang besar. Kalau menangisi imam zaman karena menyadari jauhnya diri kita dari bimbingan beliau, walaupun beliau senantiasa hadir, fakuli malu fasayarallah amalakum wa rasulu wal mu'minun. Saat kita mendapatkan kemuliaan datang ke rumahnya Syekh Bahjat, saya termasuk di situ bersama Ustadz Muhammad bin Alwi, sama Ustadz Ali Umar, ada beberapa ustadz-ustadz yang lain. Ustadz Muhammad menanyakan, ya Syekh, bagaimana tentang kegaiban Imam Mahdi? Spontan Syekh Bahjat mengatakan, kapan Imam Mahdi pernah gaib? Saat setiap malam Jumat kita berdoa dengan doanya Imam Mahdi, Ajjallahu farajahus syarif, kita baca doa, Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah. Taufiqat ta'ah yang dibaca doa tadi yang begitu indah, itu ada 26 poin, sempat kita bahas beberapa hari yang lalu di rumah Habib Ali dan tempatnya Ustadz Hadi. Ada taufiki, ada taufiqo. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah, bu'dal ma'siyah sidqan niya irfan al-khurma, wa akrimna bil huda wal istiqamah, sadid al-sinatana bisawab wal hikmah, wa mla' kulubana bil ilmi wal ma'rifah, wa tahir butunana minal haram wa syubha, waqfuf aydiyana anil zulmi was sarika, waqdud absarana anil fujuri wal khiyan, wasdud asma'ana anil lagwi wal ghibah. 11 pertama itu islah. Imam Mahdi ingin mengajak orang berjuang sebagaimana perjalanan Imam Hussein, sebagaimana perjalanannya Rasulullah, perjalanannya para anbiya, ada islah. 11 itu kul huwallahu ahad, dia tauhid. Kalau Anda hitung huruf kul huwallahu ahad ada 11. Kemudian wa'alal ulama'ina bil juhdi waraghbah, mulai daripada ulama, wa tafaddal ala ulama'ina bil juhdi wa nasiha, ulama bil juhdi wa nasiha, muta'allimina bil juhdi wa raghbah, mustami'ina bil ittiba'i wal mardal muslimina bi syifa. Semuanya 15 dia berbicara tentang in urida ila ihsanan wa taufiqa. Ihsan disebut juga di dalam doa Kumail untuk kita senantiasa melayani. Khidmatika sarmada, tingkat pengkhidmatan kita kepada ilmu, kepada ulama, kepada majlis, maka pengkhidmatan itu hakikatnya ihsan, tingkat tertinggi. Buka al-faqidin la abkiyannaka, buka al-faqidin, tangisan orang yang kehilangan, adalah tangisan seorang pencinta yang merasa hidupnya belum sempurna. Jadi tanpa kehadiran imam sehingga kerinduannya diwujudkan dalam doa, amal soleh, taubat dan seterusnya.
Kalau Anda bisa menangis dalam sholat Anda, kalau Anda tahu rahasia kemuliaan ajaran sempurna dari Ahlul Bait, maka sholat Anda itu hakikatnya, dalam sholat Anda itu ada semuanya. Kalau sempurna itu dihitung pakai angka 10 sempurna, maka sholat Anda itu mestinya ada puasa, ada zakat, ada haji, ada jihad, ada Jum'ah, ada Quran, ada ilmu, dan ada Asyura. Kalau Anda masih ragu, maka ada perintah dari Allah untuk sujud di dalam surat An-Najm. Afa min hadzal hadisi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabqun. Ayat berikutnya lagi dan terakhir Anda diperintah sujud. Kalau kita baca kita wajib sujud nanti. Ayat terakhirnya sujud. Bagaimana sujud Anda itu sebagaimana sujud Anda dalam ziarah Asyura. Ziarah Asyura itu ditutup dengan sujud. Salat Anda, kalau Anda tutup dengan sujud, selesai sebelum Anda bangkit, meninggalkan setelah baca wirid, Anda sujud. Sujud setelah salat wajib itu dibanggakan oleh Allah di hadapan malaikatnya. Hei malaikatku, lihat hambaku sujud. Kira-kira apa yang akan aku berikan kepada dia? Menurutmu wahai malaikatku, dalam hadis qudsi. Malaikat bilang, ya Allah terima sholatnya. Pasti aku terima sholatnya. Bagaimana kalau Anda membayangkan bahwa Anda saat selesai sholat, Anda dapat berita gembira sholat Anda diterima. Nangis nggak Anda? Mestinya nangis. Ada tangisan kegembiraan, ada tangisan kekhawatiran, kehilangan, kekhusyuan dalam ibadah. Ada banyak kehilangan, tapi kehilangan itu datang. Maka kalau Anda tahu apa yang Anda dapatkan ketika Anda sholat, Anda tidak akan pernah berhenti sholat. Maka nilai sujud, Allahu Akbar, kalau Anda sujud lagi di tanah Karbala. Sejauh mana Anda memakrifati tanah Karbala yang Anda sujudi itu, nilainya Anda akan melewati. Sujudnya Anda itu bagaikan Anda mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha. Lewat semua langit. Dalam perspektif yang harus kita fahami, bagian akhir daripada doa kumil, ya man ismuhu wa dzikruhu wa ta'atuhu irham man ra'suhu malihir roja wasilahuhul buka. 2 kali. La abkiyannaka, buka. Ini bukan hanya menangisi karena kehilangan, tapi tangisan itu jadi senjata. Wasilahuhul buka. Silahul mu'min. Nabi Yakub menangisi Nabi Yusuf. Berapa lama tangisannya? 40 tahun. Sehingga air matanya sampai memutih. Jadi kalau wasilahuhul buka, kalau Anda perhatikan kalau doa-doa itu ambil di akhirnya. Atau mulai dari awal, nanti tengah, tapi puncaknya akhir dari doa. Besok pagi Anda baca doa nutbah. Apa akhir daripada doa nutbah itu? Akhirnya pasti sorga. Akhirnya pasti Anda mendapatkan janji. Akhirnya kerinduan Anda akan terpuaskan. Kerinduan Anda akan diberikan. Kita kan biasanya baca Allahumma kun li walikal hujjat ibn al-Hasan. Kalau di Karbala
Mereka tambah wahab lana ra'fatahu wa rahmatahu wa du'aahu wa khaira. Mana nalu bisa'ata min rahmatik fauzan indak. Ij'al salatan nabihi makbulah. Yang diminta oleh imam zaman. Kalau Anda belum pernah mendengar suara imam zaman, maka hakikatnya doa taufiq ta'a itu adalah suaranya imam zaman. Doa nutbah itu imam zaman mengajarkan. Salatan nabihi makbulah, dunuban nabihi maghfurah, doa nabihi mustajabah, arzaqan nabihi mabsutah, humuman nabihi makfiyah, wa hawaija nabihi maqdiyah, wa aqbil ilaina biwajhikal karim, waqbal taqarrubuna ilaik, wandur ilaina nadratan rahimah, nastakmilu biha karamatan indak, summa la tasrifanna bijudik, waskina min haudi jaddihi Muhammad sallallahu alaihi bikasihi wa biyadihi rayyan rawiyan sa'igan hani'a la adma'u ba'dahu abada innaka ala kulli syai'in qadir. Salawat. Maka Anda mintalah sorga. Memang ada orang yang tanya kepada Imam Ja'far Shadiq, ya Imam, doakan kita biar kita masuk sorga. Minta masuk sorga. Imam bilang, Anda sudah di sorga. Minta jangan keluar dari sorga. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih. Kalau mau minta kebaikan jangan tanggung, minta kebaikan seluruhnya. Ajilihi wa ajilihi, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Ma'alim tuha malam a'lam, apa yang aku tahu maupun yang aku belum tahu. Kemudian Nabi mengajarkan as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha minal qawli wal amal. Tidak ada kenikmatan puncak jannah, tidak ada yang bisa menandinginya. Maka jannah itu hakikatnya maksumin. Saat ada orang-orang ahli sorga digiring oleh Allah untuk masuk sorga, malaikat tanya, apakah kalian ingin melihat sayyidah syababi ahlil jannah? Tentu, dibawalah rombongan ahli sorga itu melihat Imam Hussein. Salawat. Saat mereka melihat wajah Imam Hussein sayyidah syababi ahlil jannah, mereka sudah lupa tentang sorga. Dan mereka bilang kepada malaikat yang menggiringnya, kita nggak mau ke sorga kalau nggak bersama orang yang bersama kita ini, yang kita lihat ini. Karena memang dalam riwayat seluruh isi sorga itu tercipta dari cahayanya Imam Hussein. Salawat. As'alukal jannah. Saat Salman ditanya, karena cintanya begitu luar biasa kepada Imam Ali, ya Salman, mana yang kau pilih? Amiril Mukminin atau sorga atau jannah? Suruh pilih dua. Kau pilih Amiril Mukminin atau pilih jannah? Kalau kita jawabnya apa? Kalau kita sudah, Anda milih Amiril Mukminin, Anda dibunuh pasti. Ada orang yang ingin selamat, berani nyebut nama Ali aja mati masalahnya. Berani enggak Anda minta mati? Kalau Anda milih berarti Anda mati. Jawabannya Salman indah. Apalah artinya sorga kalau tidak ada Amiril Mukminin. Salawat. Dalam Al-Quran maupun hadis dan Ahlul Bait, tangisan itu memiliki tingkatan. Ada derajatnya. Jadi kalau kita sudah sholat, nangis enggak kita sholat? Jarang Ustaz nangis sholat. Coba selesai sholat Anda sujud, terima kasih kepada Ahlul Bait. Kalau Anda sujud, Anda dijamin sholat Anda dikabulkan. Itu jaminan pasti.
Dan Anda pasti ahli sorga kalau Anda sujud. Iblis itu kepingin tobat, dia datang kepada Nabi Musa. Kira-kira aku capek juga ganggu umat manusia yang Bani Adam. Kira-kira kalau aku masih tobat masih dibuka enggak oleh Allah? Nabi Musa bilang, nanti aku tanyakan sama Allah. Allah bilang, aku gak pernah tutup pintu taubat. Apa syaratnya? Sujud. Sujudnya kemana? Ke kuburannya Nabi Adam. Teriak dia. Waktu hidup aja gak mau sujud, tambah lagi Nabi Adam. Ada orang yang anti kubur. Terang-terangan anti kubur dia. Tidak mau ziarah kubur, tidak mau. Ada orang tahlilan lagi pakai makan-makan lagi. Dia bilang ada bid'ah dolala finnar. Doakan ahli kuburnya finnar. Tadi doa yang diajarkan oleh Nabi, kalau Anda baca doa itu Anda akan dapatkan ampunan sampai hari kiamat. Saya beberapa bulan atau beberapa minggu yang lalu di Medan itu ada orang, biasa mayoritas di Medan itu Muhammadiyah. Dia mencintai penyair. Doa untuk penyair ini, sebut doa untuk penyair. Saya hadirkan, ada undangan dari yayasan. Saya tunggu mana doanya. Jadi ada seminar, tulisan temanya doa. Enggak kunjung-kunjung ada doa. Terakhir sebelum tutup saya angkat tangan. Saya bilang, saya ini pencinta penyair. Saya ini orang yang sangat mencintai penyair. Teman saya itu ada Motinggu Buse, ada Cak Nun. Itu saya dekat dengan mereka. Motinggu Buse pernah tulis surat syair kepada Sutarji Kalzumbahri. Hai Sutarji, kau sujud di atas sajadah jidatmu gosong. Ku sujud di atas tanah, jidatku bercahaya. Itu Motinggu Buse. Cak Nun pernah juga dia datang ke Yapi, ke Bangilan. Saya ngantarkan dia sama Haddad, sama kadang-kadang sama Sulis ke bulan purnama. Saya nyupir. Cak Nun nyeletuk, hati-hati kamu. Masuk di mobilnya Ustaz Taufik ini semuanya ada aurat-aurat, bisa bahaya kamu. Kalau salah nginjak saja katanya. Akhirnya saya baca ayat Asy-Syu'ara yattabihumul ghawun. Alam tara fi kulli wadin yahimun yaquluna ma la yaf'alun. Penyair itu sesat, saya bilang. Hanya pandai mendendangkan syairnya, tapi dia hanya pandai berbicara, tidak pandai beramal. Rupanya Cak Nun beling. Ustaz Taufik ini curang, ayatnya belum habis dibaca. Ayat yang terakhir kan masih ada Ustaz, belum sempat antum baca. Sengaja saya tinggalkan ayat yang terakhir. Illal ladzina amanu, kalau dia beriman. Kalau penyair beriman, itu lain. Sehingga para penyair-penyair yang memuji-muji Imam Sajjad, puncaknya jubahnya Imam Sajjad diberikan kepadanya. Salawat. Akhirnya saya baca doa. Saya baca doa untuk penyair ini. Silakan. Saya baca doa. Saya bilang ini doa dari Nabi yang membacanya tadi yang dibaca oleh Habib Bakar. Kalau Anda membaca doa ini, Anda dapatkan ampunan sampai hari kiamat. Cuma Anda bisa nangis nah, waktu baca doa itu. Anda dijanjikan ampunan sampai hari kiamat. Kita pandai baca doa, tapi enggak faham doa itu suara siapa dan apa pesannya. Adhil ala ahlil kuburi surur. Gembirakan ahli kubur. Anda ini semuanya pasti ahli surga, karena Anda menggembirakan ahli kubur. Tiap malam Jumat rutin ini ya Habib. Barakallahu fiik. Itu kalau Anda tahu yang Anda lakukan ini pasti itu baru satu, menggembirakan ahli kubur. Kalau Anda ziarah kubur besok pagi, yang saya lihat itu kadang-kadang di Averus mereka selalu berziarah ke Ustaz Rusdi. Kalau Anda ziarah, kemarin saya sudah anjurkan untuk baca 10 kali la ilaha illallah. Kalau Anda lihat di kuburan itu ada, biasanya itu kuburannya di Wadi Salam. Dan saya taruh kuburan di ibunya Hadi ini, saya bilang taruh di maisannya kalimat yang diajarkan Nabi kepada Imam Ali. Siapa saja yang datang ke kuburan besok pagi, Anda membaca kalimat ini, atau Anda nggak sempat datang ke kuburan,
Dari tempat sholat Anda arahkan Anda ke arah kubur, kemudian ucapkanlah salam yang ada 10 kali la ilaha illallah. Dari sini kita arahkan ke kuburan semua kaum mukminin. Saya mengajak Anda untuk mengucapkan salam, ikutin saya. Nabi menjanjikan dari lisannya Amirul Mukminin, yang membaca salam untuk ahli kubur ini, dia akan mendapatkan 50 tahun pahala ibadah. Yang salah dimaafkan. Dan dia mendapatkan 50, orang tuanya juga mendapatkan pahala 50 tahun ibadah. Ini ibadah yang salah dimaafkan. Orang tuanya pun juga dapat. Ini doa salamnya. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Salamu ala ahli la ilaha illallah. Min ahli la ilaha illallah. Ya ahla la ilaha illallah. Bihaqqi la ilaha illallah. Kaifa wajadtum qawla la ilaha illallah. Min la ilaha illallah. Ya la ilaha illallah. Bihaqqi la ilaha illallah. Ighfir liman qala la ilaha illallah. Wahsyurna ma'a zumrati man qala la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Aliyun waliyullah. Allahumma wali man walau. Wahsyurhu ma'aman ahabbau. Salawat. Itu dihafalkan. Bila perlu di kuburan orang-orang tua kita, bikin catatannya itu, minta sama Ustadz Hadi, dia punya itu catatan itu. Biar dikirimkan, nanti dibuat di mesan itu semua. Dan kita akan kasih tahu. Saya waktu almarhumah, ibunya Hadi meninggal, itu ada orang-orang yang sebenarnya tanda petik Wahabi, Persis. Dekat dengan saya. Cuma karena saya lama nunggu dikubur karena saya menjalani wasiatnya almarhumah. Sampai saya sudah dapat berita, oke, saya baru keluar. Tapi dia datang mau pamitan. Saya bilang mau enggak? Kita baca yuk, ucapin salam. Salam 10 kali la ilaha illallah, Anda dijamin mendapatkan pahala 50 tahun ibadah. 50 tahun ibadah Anda yang salah dimaafkan, dan juga 50 tahun ibadah itu untuk kedua orang tua Anda, dan juga 50 tahun orang tua Anda itu yang salah dimaafkan. Itu janji dari Rasulullah. Salawat. Baru 30 menit. Biasanya ceramah di sini 1,5 jam, 2 jam ya, enggak? Enggak. 10 menit lagi aja. 40 menit. Saya biasanya cuma 20-30 menit. Oh gitu. Salawat. Berikut, enggak, itu untuk setiap saat. Bagusnya karena hari Jumat itu orang-orang tua kita itu didapatkan izin untuk datang ke rumah. Nabi menjelaskan itu riwayatnya bahwa orang tua kita itu datang. Makanya tradisi para habaib, saya biasanya kalau ke sini malam Jumat, saya pasti pagi Jumat ngajak Habib Ali. Saya bangunkan, kadang-kadang dia sudah bangun, kita ziarah. Setiap Jumat kalau saya datang, biasanya saya ziarah selalu hari Jumat. Hari Jumat itu kelebihannya semua ibadah Anda dilipat gandakan 70 kali lipat. Jadi kalau satu kali ziarah, ya kita kan masih ibadahnya pedagang. Nggak apa-apa lah, kita pedagang ibadahnya, takut ibadah pedagang nanti baru syukur. Kalau udah banyak kan baru biasanya syukur gitu. 10 menit lagi ya. Saya nanti menjelaskan tentang Al-Quran, hadis, dan ajaran Ahlul Bait tentang tangisan. Kita nangis untuk apa saja. Kalau tadi Allah menjelaskan kepada Nabi Musa, dalam sholat ada tangisan, dalam zakat, puasa, haji, jihad. Sekarang ini riwayat lain, ada tangisan taubat. Tangisan taubat itu
tangisan menyesali dosa, memohon ampun kepada Allah. Itu ruh yang ada di dalam doa kumail. Tadinya saya ingin menjelaskan ada 13 akibat dosa dari 80 dosa. Dzunubal ladzi tughayyirun ni'am, dzunubal ladzi taqta'ur roja, dan seterusnya. Tadinya saya mau menjelaskan itu, tapi saya kena tangisan, ada hubungannya dengan Asyura, ada hubungannya dengan Imam Zaman, jadi saya pilih temanya tangisan. Tangisan yang kedua, tangisan khauf, buka al-khauf. Jadi menangis karena takut kepada keagungan, karena keadilan, karena hisab Allah. Itu takut. Ada takut yang positif, ada yang takut yang negatif. Kita nangis terhadap hal seperti itu. Ada tangisan kerinduan karena yang hilang ingin berjumpa. Itu namanya buka asyauk. Syauk itu sebenarnya asyauk wa syafaq wa zuhud wa taraqi. Imam Ali ketika menjelaskan su'ila anil iman, al imanu ala arba'i da'aim, ala syauk wa syafaq wa zuhud wa taraqi. Iman itu syauk. Kita biasanya syauk itu nggak tahu artinya apa, Bibakar. Syauk. Iya, rindunya apa? Ini menangis karena kerinduan untuk berjumpa, merasakan kedekatan dengannya. Satu saat ada rombongan orang-orang Yahudi dan Nasrani pernah membawa banyak sekali permata dan berlian. Dia menanyakan, siapa yang bisa menjawab bahwa Tuhan itu pernah tidak ada? Kalau ada pertanyaan, kapan Tuhan itu tidak ada? Ketika ditanyakan kepada Imam Ali, ya Amirul Mukminin, ta'bud rabbaka hal tara rabbak, kau menyembah Tuhanmu, apakah kau melihat Tuhanmu? Celaka kau, bagaimana aku menyembah Tuhan yang tidak aku lihat? Aku melihat sebelum, sekarang, dan sesudah. Tapi ada rombongan yang datang kepada khalifah-khalifah atau datang kepada sahabat-sahabat yang lain. Tolong, siapa yang bisa membuktikan Tuhan itu pernah tidak ada? Ada yang berani jawab? Angkat tangan Anda. Kapan Tuhan itu pernah tidak ada? Takut juga kan? Jadi musyrik lagi nanti kita ngebilangan ini. Akhirnya Salman datang, ya Amirul Mukminin, ini bahaya, ini ada pemurtatan katanya. Ini orang mau memurtadkan. Imam Ali datang, Imam Ali mengajarkan kepada mereka, betul Anda mau ngasihkan ini? Iya, katanya, kalau Anda bisa buktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu tidak ada pada diri Anda. Tuhan itu tidak ada pada orang yang zalim seperti Anda. Orang yang zalim pasti Tuhan nggak ada. Coba kalau ada Tuhan yang dia lihat, Tuhan melihat dia, imam melihat dia yakin nggak dia dilihat oleh Tuhan? Kemarin saya tanya sama ibu-ibu, bagaimana caranya Tuhan melihat Anda? Bagaimana Imam Zaman melihat Anda? Bagaimana Anda melihat dan bagaimana Anda dilihat? Bagaimana Anda mendengar dan bagaimana Anda didengar? Bagaimana Anda melihat Tuhan? Syekh Bahjat ngajarin kalau Anda mau melihat Imam Zaman, melihat Tuhan, melihat Nabi, kita ini sudah sering anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anda melihat matahari enggak? Anda melihat rahmatan lil alamin enggak? Kita bilang engkau matahari. Bagaimana matahari itu? Belum nyambung. Melihat matahari, melihat Nabi, melihat Allah. Ada rombongan khataman nabiyyin, dia bilang nanti jam 7 kita melihat Tuhan, kita melihat Nabi. Sudah jam 7 kita naik ke atas parung kuda itu di pesantren. Saya bilang Anda semua hafal Al-Quran, banyak yang hafal juga doa. Sekarang kita baca doa Amiril Mukminin. Ya man dalla ala dzati bi dzati wa tanazzaha amujanasati. Saya jelasin sedikit, coba Anda bisa bayangkan kalau matahari ini enggak ada. Dia cahayanya dari mana? Dan kapan dia pernah tidak ada? Kalau dia tenggelam digantikan dengan cahaya yang lain. Kalau Anda berwilayah, maka wilayah itu jawab dengan satu kata, jawabnya nur. Jawabnya nur.
Kita pernah duduk lama dengan Ustaz Lutfi bicara tentang Kitabul Akal wal Jahal. Nanti satu saat Anda minta Ustaz Hadi menjelaskan tentang Kitabul Akal wal Jahal. Dia sudah punya banyak pemahaman. Tangisan yang keempat, tangisan mahabbah. Tangisan mahabbah, air mata yang mengalir karena cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Kita dapat bukan hanya melihat Syekh Bahjat, kita melihat Rahbar, sholat bersama Rahbar tahun 95. Dan saya melihat bagaimana Ustadz Ali Ridho ketika melihat Rahbar, dia menangis tidak berhenti. Saya ketika pertama kali Rahbar keluar dari tempatnya, itu saya melihat alam ini berhenti. Kayak malaikat turun dari langit. Itu haibah yang luar biasa. Tergantung orang melihat. Gimana kita melihat imam, bagaimana kita melihat yang lain. Jadi ada tangisan cinta, tangisan mahabbah. Yang kelima ada tangisan firaq. Menangis karena perpisahan. Perpisahan dengan Allah, para walinya atau orang-orang soleh. Anda pernah menangis dengan perpisahan? Kalau perpisahan sering ya menangis ya. Yang paling berat kalau Anda berpisah dari waktu-waktu utama sholat Anda. Ketika Anda bangun, waktu sholat sudah selesai. Enggak tahu Anda nangis atau enggak itu. Mestinya nangis ya. Tangisan perpisahan itu. Waktu sholatnya hilang sudah. Keutamaannya sudah hilang. Tangisan perpisahan di waktu-waktu mustajab. Yang keenam, tangisan khasyah. Tangisan karena menyaksikan kebesaran, keagungan Allah. Ketujuh, tangisan syukur. Sering ya? Ziarah Asyura baca enggak tiap hari? Kalau enggak habis ziarah Asyura itu, baca yang pendek saja, tambah sujud. Allahumma lakal hamdu, hamdan syakirin ala musabih, alhamdulillah ala azimir raziyati. Biasanya kita nangis itu, waktu kita mengucapkan, Allahumma rzuqni syafa'atal Husain yaumal wurud. Mestinya Anda baca itu harus sambil nangis. Itu tangisan syukur dalam ziarah Asyura. Ada tangisan rindu kepada imam zaman. Syekh Bahjat mengatakan kalau ada ingin melihat imam zaman, bukalah Al-Quran. Saat Anda membuka Al-Quran, Anda melihat imam zaman. Salawat. Dan terakhir tangisan ma'rifat. Menurut ahli hakikat, ahlul bait, tangisan tertinggi air mata yang lahir ketika hati mengenal Allah. Saya akan mengajak Anda membaca doa. Saya yang akan baca doa. Doa ini pernah saya bacakan di hadapan lebih dari 10 profesor. Kemarin saya baca doa ini sambil sujud mengajak ibu-ibu berdoa karena mayoritasnya masih belum ahlul bait. Saya mengajak mereka nangis, gimana caranya? Jadi saya bacakan doa. Doa ini pernah saya bacakan di hadapan para profesor di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Saat itu saya menggantikan ada salah satu ustadz yang tidak bisa berceramah di hari halal bihalal. Saya disuruh membaca atau suruh menggantikannya 15 atau 10 menit. Saya akan coba baca doa ini sebagai penutup. Mudah-mudahan, dan sering doa ini saya baca di ICC setelah acara-acara memperingati malam-malam Asyura. Ini doa dari Shahifas Sajadiyah. Shahifas Sajadiyah yang diajarkan oleh Imam Sajjad
doa kita semua memohon maaf atas perbuatan jelek kita kepada sesama manusia. Kadang-kadang kita nggak sadar. Mudah-mudahan doa ini akan bisa menyebabkan air mata kita keluar. Saya akan baca dengan teks bahasa Arabnya. Setelah itu saya akan ulang-ulangi beberapa terjemahannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyadarkan kita untuk kita menangisi diri kita dan memahami makna tangisan. Enggak cukup kajian tentang nangis, tapi kalau kita sendiri belum bisa menangis. Kita takutnya kalau belum bisa menangis, hati kita ini masih terlalu kaku. Tapi katanya Habib Ali waktu Hadi baca maktal, katanya hampir semua orang dia lihat nangis. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau Anda bisa membuat orang menangis, ada macam-macam caranya. Ada tangisan-tangisan yang tadi ada macamnya. Sekarang saya akan bacakan doa ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maafkan kita terhadap semua amal yang kita lakukan, dan mudah-mudahan amalan kita ini juga sebagai tebusan terhadap dosa-dosa kita kepada sesama atau ketidakpedulian kita kepada sesama. Inilah doanya Imam Sajjad yang memang tidak pernah tidak menangis setiap harinya. Imam Sajjad setelah ditinggal, dia adalah manusia yang menyaksikan Karbala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma inni a'tadhiru ilaika min madlumin dulima bihadrati falam ansuruh. Wa min ma'rufin usdiya ilayya falam ashkuruh. Wa min musi'in i'tadhara ilayya falam a'dhiruh. Wa min dhi faqatin sa'alani falam uthiruh. Wa min haqqi dhi haqqin lazimani li mu'min falam uwaffiruh. Wa min aibin mu'min dhaharali falam asturuh. Wa min kulli ismin aradali falam ahjuruh. A'tadhiru ilaika bi ya ilahi, a'tadhiru ilaika ya ilahi min hunna wa min nadhari wa min nadhairihinna i'tidharan nadamah yakunu wa'idhan lima baina yadayhi min ashbahi. Fasalli ala Muhammad wa alihi waj'al nadamati ala ma waqatu fi min az-zalat wa azman wa azmin ala tarqi ma yu'ridu li min asy-sayyi'at taubatan tujibu li mahabbataka ya muhibbat tawwabin. Ya Allah, kami mohon ampun padamu ya Allah. Gabungkan kami sama Nabi Muhammad dan keluarganya. Kami mohon ampun padamu ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Di hadapan kami banyak orang yang dizalimi, tapi kami tidak mampu menolongnya. Bukan sedikit orang yang dizalimi di hadapan kami, bahkan kami termasuk orang itu ya Allah yang selalu menzalimi dirinya. Tapi kami sendiri belum mampu menolong diri kami, tambah lagi menolong orang lain yang terzalimi. Kepada kami banyak orang yang berbuat baik, tapi kami belum berterima kasih kepadanya. Kami takut man lam yashkurin nas lam yazkurillah. Orang yang tidak pernah berterima kasih kepada sesama, maka syukurnya, terima kasihnya kepada Allah pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami mohon ampun ya Allah. Banyak orang yang berbuat baik, kami belum berterima kasih kepadanya. Seandainya majelis kami yang membuat kami lelah, doa yang panjang yang kami lakukan, apapun dari perbuatan, karena sebaik-baiknya amal adalah melelahkan diri kami dalam berdoa. Khairul a'mal as'abuha ahmazuha. Ya Allah, seandainya kau berikan pahala dari majelis kami, pasti orang yang pertama kali adalah guru kami,
kedua orang tua kami, Rasulullah dan Ahlul Baitnya. Ada 4 orang tua kami, ya Allah, Rasulullah dan Ahlul Baitnya, Sayyidah Zahra, orang tua biologis kami, orang tua yang mengajarkan ilmu kepada kami, dan orang-orang yang lebih tua dari kami yang mungkin tidak mampu untuk duduk. Kepada kami ada orang berbuat baik, tapi kami belum berterima kasih kepadanya. Jadikan ya Allah pahala majelis ini sebagai ucapan terima kasih kami kepada mereka. Banyak orang yang bersalah sudah minta maaf kepada kami, tapi kami tidak memaafkannya. Padahal Engkau menjanjikan kalau Anda mau memberi maaf, pahalanya dari Allah. Allah tidak punya salah, tapi maafnya banyak. Tapi kita tidak mau memberi maaf. Wa in ta'fu wa tasfahu fa ajruhu 'ala Allah. Ya Allah, banyak orang bersalah sudah minta maaf kepada kami, tapi kami tidak memaafkannya. Jadikan kami ya Allah, setiap kami mau sholat maupun sekarang ini mulainya, janji kami ya Allah, siapapun yang pernah bersalah, kami sudah maafkan mereka ya Allah. Terutama pasangan hidup kami, anak-anak kami, siapapun ya Allah. Kami tidak akan tidur kecuali kami sudah memberi maaf. Kami tidak akan datang menghadap ibadah kepadamu kecuali kami sudah memaafkan ya Muhsin qad atakal musi. Saat kami sholat kami datang. Pemberian yang terbesar yang ditunggu, yang diajarkan oleh Ahlul Bait, yang ditunggu oleh Allah adalah memberi maaf. Itulah pemberian yang harus kita berikan. Kami mohon ampun ya Allah, banyak orang bersalah, sudah minta maaf tapi kami tidak memaafkannya. Banyak orang susah memohon bantuan kepada kami, tapi kami tidak menghiraukannya. Padahal mestinya apapun yang bisa kita berikan atau kita anjurkan orang itu datang ke tempat yang lain bisa kita lakukan. Kadang-kadang kita menghardi orang yang datang meminta bantuan kepada kami. Cukuplah orang itu dianggap pendusta agama, mereka yang tidak mau menganjurkan orang lain untuk membela, membantu orang-orang yang terzalimi. Kami mohon ampun padamu. Ada hak orang mukmin dalam diri kami, tapi kami tidak memenuhinya. Kami sering menceritakan aib-aib orang mukmin, saudara kami, teman kami. Padahal menghibah orang lain sama seperti kita memakan daging busuk, sama seperti kita membunuh saat kita memfitnah mereka. Ya Allah, kami mohon ampun. Tampak di hadapan kami aib mukmin, tapi kami tidak menyembunyikannya. Dihadapkan kepada kami dosa, tapi kami tidak menghindarinya. Ilahi, kami mohon ampun dari semua kejelekan itu. Dan yang sejenis dengan itu, sungguh kami menyesal. Biarlah itu menjadi peringatan agar kami tidak berbuat yang sama sesudahnya. Sampaikan salawat pada Nabi Muhammad dan keluarganya. Penyesalan kami atas segala kemaksiatan, tekad kami untuk meninggalkan kedurhakaan, jadikan itu semua taubat yang menarik pada kecintaan-Mu. Duhai yang mencintai orang-orang yang bertaubat. Allahumma qul li walikal hujjat ibn al-Hasan. Salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'a fi kulli sa'a. Waliyan hafidha qaidan wa nasira dalilan wa aina. Hatta taskinahu ardaka ta'atu mati'ahu fiha tawila. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna wa'fu lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Wa salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi jalni muqimas salah wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Ijzihuma bil ihsan ihsana wa bis sayyiati ghufrana.
bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.